Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Melanjutkan ar-raqisatul thaniyatu, pilar yang kedua, yaitu ad-doa, atau di kitab aslinya kathratul doa. Fad-du'a'u lil abna'i yu'tabaru min ahammi raka'ihim fi salahihim wa istiqamatihim, wa hadha ad-du'a'u yakunu qabla majihim wa ba'dahu. Fayad'u al-walidani an yarzuqahumullahu dhurriyyatan salihatan, wa yad'uani aydan lil awladi ba'da an yurzaqahumullahu bihim bil hidayati was salahi wal istiqamati wa thabati ala diyanati uswatan bil anbiya. Di antara pilar yang paling penting adalah mendoakan anak. Karena nggak mungkin orang tua itu mendoakan keburukan untuk anak. Doa ini dipanjatkan sebelum dan sesudah kedatangan mereka. Sebelum kedatangan mereka diberikan anak yang sehat, tidak kekurangan apapun, termasuk juga ibunya, dua-duanya selamat. Nah, sesudah kedatangan mereka senantiasa didoakan menjadi anak yang soleh, ahli kebaikan. Kedua orang tuanya berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada mereka keturunan yang soleh. Makanya itulah pengaruh anak soleh kayak gitu. Sampai bajeng notat aja pengen anaknya soleh. Gak mungkin pengen anaknya rusak kayak dia, itu gak mungkin. Apalagi jika orang tuanya dikenal sebagai orang yang soleh. Gitu. Setelah Allah karuniakan kepadanya anak, keduanya juga mendoakan mereka petunjuk, kebaikan, keistiqomahan, dan teguh di atas agama. Para jamaah sekalian, manusia, seorang hamba itu diberi fitnah dunia lebih ringan, lebih ringan daripada terkena fitnah agama. Terkena fitnah agama itu lebih sulit keluarnya daripada fitnah dunia. Fitnah agama itu menjadikan seorang itu berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fitnah agama. Kenapa demikian? Karena mereka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa yasabuna annahum yusinuna sun'a. Dan mereka, apa yang mereka kerjakan itu, mereka menyangka mereka telah melakukan perbuatan yang baik. Padahal kalau tidak ada ketentuan dan contoh dari Nabi SAW, itu nanti jadinya bid'ah. Karena ingin mencontoh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Anaknya Nabi siapa itu yang terkena azab Allah? Nabi yang bersama kapal itu, yang Kanaan, Nabi. Dan nanti akan saya jelaskan supaya antum lebih yakin lagi masalah ini. Jadi mungkin para jamaah sekalian, antum sudah berdoa kepada Allah dengan sebaik-baik doa supaya anak antum baik, anak yang soleh dan solehah. Kemudian antum memondokkan anak. Kemudian juga ketika dia pulang juga nggak jauh dari yang namanya
pendidikan pondok. Artinya apa? Meneruskan pendidikan pondok. Dan ternyata itu sudah maksimal, gitu kan. Ya. Kemudian di rumah itu sudah dipenuhi dengan kitab-kitab supaya anak-anak itu tetap istiqomah. Nah ternyata di pertengahan perjalanan dia rusak. Ada dulu. Ya, ini cerita yang sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi dia itu kakak kelas saya di pondok, tapi perempuan. Ya, kakak kelas tapi perempuan. Ya sebenarnya di pondok itu udah pintar-pintar amat sebenarnya. Tapi kalau pondok sudah tertata, itu kan biasanya kan akan terbawa kan, di luar pondok. Nah ternyata dia jadi TKW, terus kemudian lepas jilbab. Ini anak pondok loh, nggak jadi jaminan. Nah sekiranya kalau anak antum sudah antum maksimal memberikan pendidikan agama dengan sangat-sangat maksimal dan hati-hati, plus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata di pertengahan perjalanan dan ternyata anak antum rusak, antum tidak perlu kecewa, tidak perlu sedih dan lain sebagainya. Antum adalah orang tua terbaik. Ya. Tapi bukan berarti terus kemudian diam saja, enggak. Terus mengingatkan dia. Iya. Dan ini terjadi pada anak paling saya. Dia juga anak pondok. Qadarullah. Kalau baik itu la qadarullah. Ternyata dia suka minum. Nah bapaknya berijtihad dan berdoa selalu sholat tahajud. Ya, karena sudah diberikan pendidikan yang baik. Ternyata anak ini ya di pertengahan perjalanan ternyata suka minum. Ya cuma itu aja sebenarnya. Dilalah alhamdulillahirabbil alamin, bapaknya selalu tahajud. Alhamdulillah anaknya malu. Wis gak minum lagi. Akhirnya setelah niku beberapa tahun dia nikah, dapat akhwat salihah juga. Alhamdulillah. Artinya apa? Antum tidak perlu merasa kecewa dengan anak, tidak perlu. Karena jenengan sampun memberikan pendidikan terbaik kepada agama, mendoakan juga. Ini pun sampun maksimal dan itu sudah dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bukan perlu anak kalau sudah rusak dihajar langsung, malah semakin senang dia. Orang nakal, bocah nakal dinakali malah tambah nakal. Tidak, niku sanes jalan keluar ini, bukan jalan keluar, bukan solusi dengan itu. Doakan kebaikan untuk anak dan lain sebagainya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam ketika dia berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang saleh. Nabi Ibrahim saja meminta supaya diberikan anak yang saleh. Dan masa kita nggak mau? Masa kita nggak berdoa? Nggak berdoa, harus berdoa. Nabi saja berdoa, maka kita harus berdoa juga. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Para jamaah sekalian, sebagian kaum muslimin nggak salat itu biasa. Nggak salat itu biasa, dianggap lumrah. Ya. Padahal kalau seandainya dia tahu konsekuensi meninggalkan namanya sholat, dia akan takut. Ya. Nabi SAW bersabda, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah.
Ya, perjanjian kita kaum muslimin dengan orang-orang kafir itu adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat itu kafir dia. Apalagi sampai mengingkari hukumnya. Ya. Makanya kata sederhananya apa? Gak mungkin orang muslim gak sholat. Ya, tidak mungkin orang muslim tidak sholat. Iya. Kalau ada yang mengatakan seorang itu kalau sudah sampai tingkatan ini tidak wajib sholat, mending gak usah jadi muslim. Kenapa demikian? Para jamaah sekalian, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Yang kedua, 5 rukun ini 2013 ini ada yang berkurang kan? Wonten apa betul? Rukun 5 ini kalau Pak ada yang berkurang nggak tahun 2023 ini? Nah betul wonten toh? Nah ini rukun Islam yang 5 ini akan tetap ada sampai yaumul qiyamah. Iya. Hilangnya 5 rukun ini akan hilang ketika yaumul qiyamah datang. Kok ya ada orang yang mengaku gak wajib sholat dan dia muslim. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, berarti dia menentang rukun Islam ini. Nah, makanya Nabi Ibrahim ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dijadikan dia dan anak cucunya orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Begitu pula Nabi Zakaria alaihissalam. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa. Maka kita meniru Nabi Zakaria. Beliau seorang nabi, pun berdoa kepada Allah supaya diparingi anak sing saleh. Di antara doa hamba Ar-Rahman, mereka yang disanjung oleh Allah semesta alam, yaitu mereka mengatakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan, kami anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Iya. Makanya doa yang terbaik adalah doa yang dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu doa yang terbaik. Kenapa demikian? Karena doa itu datang dari Allah dan datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara nikmat dan kebaikan Allah, Dia Subhanahu wa Ta'ala menjadikan doa kedua orang tuanya mustajabah, dikabulkan untuk anak-anaknya dan tidak akan ditolak. Ini hukum asal. Ya, makanya kemarin hari Jumat saya ke pesantren keponakan saya di Krempiang, Tanjung Anam. Kemudian saya katakan pada dia, doakan orang tua. Ya, doakan orang tua. Dan nanti orang tua juga akan mendoakan anak-anaknya. Makanya harus saling mendoakan. Iya. Sebuah hadis dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna, da'watul walidi wa da'watul musafiri wa da'watul mazlum." Tiga doa yang dikabulkan tidak diragukan lagi padanya. Doa kedua orang tua. Nabi SAW menjelaskan, menyebutkan di awal hadis. Makanya doa orang tua kepada anaknya itu terkabul secara hukum asal. Nah kalau sekiranya tidak
dikabulkan, berarti ada di antara keduanya ini melakukan dosa. Makanya dosa itu menghalangi dikabulkannya doa. Makanya ketika kita berdoa kepada Allah, ya, atau berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakan dalam awal doa itu adalah istighfar. Di antaranya sayyidul istighfar. Ya, sayyidul istighfar. Kemudian doa musafir, orang yang bepergian. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar, bepergian itu potongan kecil dari azab. Iya. Walaupun antum menaiki kendaraan yang paling mewah, tetap ada azab di situ. Antum mau tidurnya nyenyak enggak? Antum mau minum seenak di rumah enggak? Antum pengen makan, jenengan pengen makan, apa seenak di rumah? Makanya itu adalah potongan kecil dari azab. Semuanya serba terbatas. Jangan mau makan bebas. Are mangan 20 piring monggo. Badhe ngunjuk sak galon nggih monggo. Are ngopi sak kedul monggo, terserah. Nah, nanti perjalanan semuanya terbatas. Maaf ngunjuke turune dan lain sebagainya. Itu semuanya terbatas. Makanya dikatakan azab. Tapi di situ juga ada terkabulnya doa. Kemudian yang ketiga adalah doaul mazlum wa da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi atau ditindas. Ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah niku badhe mendoakan kebaikan monggo, doakan keburukan boleh juga, semuanya boleh. Orang yang terzalimi secara alami, secara tabii mendoakan kebaikan apa keburukan? Pasti keburukan orang yang dizalimi kok. Paling tidak mendoakan keburukan bagi orang yang menzalimi itu sama dengan apa yang dia alami, minimal itu. Ya, ini secara khusus 3 doa ini dikabulkan karena nasnya ada. Nasnya ada dari sabda pun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Yang harus juga diperhatikan pada pembahasan ini adalah hendaknya kedua orang tua berhati-hati jangan mendoakan keburukan kepada anak-anaknya, terutama ketika marah. Nah, ternyata ada sebuah kisah yang menarik dari seorang imam Masjidil Haram, yaitu Syekh Abdul Rahman As-Sudais, hafizahullah ta'ala. Jadi ketika itu orang tuanya itu punya tamu, belum datang. Yang namanya tamu, tuan rumah biasa kan sudah menyediakan maam, munjuk dan lain sebagainya. Ternyata si Abdul Rahman kecil ini ngambil mendet awu, ya, terus ditabur. Secara naluri orang tua akan marah, jelas nih. Tapi marahnya ibunya Sudais ini baik. Pergi kamu, semoga Allah menjadikan kamu imam Masjidil Haram. Jadi, dan ini diklarifikasi, ditanyakan kepada Syekh Sudais, ternyata memang betul. Masya Allah. Gitu. Makanya nanti jenengan marah sama anak, muka-muka kamu jadi anak yang soleh. Gitu. Ya. Nah, tidak serta-merta doa itu langsung dikabulkan oleh Allah. Nyatanya setelah doa itu didoakan oleh ibunya, nyatanya setelah beberapa tahun kemudian dan Syekh Sudais jadi imam dan khotib, malah sekarang menjadi ketua daripada kemakmuran Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Masya Allah, luar biasa. Iya. Nah, terutama ketika marah, janganlah tergesa-gesa sampai mendoakan keburukan kepada mereka, kemudian doanya dikabulkan, lalu setelah itu mereka benar-benar menyesal. Menyesal itu pasti pungkasan,
Bukan awal, nggak ada menyesal kok awalnya untuk nonton, mesti menyesal itu pungkasan karena hasil. Iya. Sungguh Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti hal tersebut. Beliau bersabda, la tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tuwafiqu billahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'u fayastajibu lakum. Janganlah berdoa keburukan untuk diri kalian, untuk anak-anak kalian, dan jangan pula untuk harta kalian. Tidaklah kalian bersesuaian dengan waktu yang dikabulkannya doa dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kalian memohon pemberian pada waktu tersebut sehingga doa kalian dikabulkan. Di antara waktu-waktu doa dikabulkan pertama di antara adzan dan iqamah. Ya. Itu seluruh sholat, adzan dan iqamah. Setelah selesai adzan, ya kita disyariatkan apa? Berdoa sampai iqamah. Yang kedua adalah di waktu Jumat sore. Sebagai ada pendapat para ulama, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama itu saat usai sholat asar ngantos maghrib. Berkaitan dengan perbuatan adalah makanya as-salatu lughatan ad-du'a. Salat secara bahasa itu adalah doa. Nah, makanya ada beberapa waktu atau tempat dikabulkannya doa ketika salat. Pertama seluruh salat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Yang kedua adalah ketika sujud. Nabi SAW bersabda, "Idza sajadtum fajtahidu fi du'a." Apabila kalian dalam keadaan sujud, maka bersungguh-sungguhlah untuk berdoa. Kemudian yang kedua, saderenge salam. Ya, saderenge salam. Itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nomor itu selain daripada tiga yang disebutkan tadi. Hadis riwayat Muslim nomor 3009. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu 'ajula." Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa untuk kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Sabar. Tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Makanya dikatakan man ajjala qabla awani uqiba bihirman. Barang siapa tergesa-gesa untuk mendapatkan sesuatu, maka dia diharamkan untuk mendapatkan itu. Ya. Imam Qatadah rahimahullah berkata, ia berdoa keburukan untuk hartanya, maka ia melaknat harta dan anaknya. Seandainya Allah kabulkan untuknya, niscaya Allah akan membinasakannya. Ada anak, jangan didoakan keburukan. Punya harta, jangan didoakan keburukan. Saya ingin cerita. Jamaah saya kan di Jakarta itu ada yang dari sebuah perusahaan motor terbesar di Indonesia, yang di mana itu saya lupa. Nah, dia itu pernah diutus oleh perusahaannya itu untuk ke Singapura, ya, untuk lebih mempelajari daripada motor tersebut, ya. Nah, di sela-sela dia di Singapura sana itu, dia mengiseng-iseng gitu loh. Iseng-iseng apa? Ke Las Vegas. Las Vegasnya Asia, tempat judi terbesar di Singapura. Makanya kan ada dari nasional yang dilarang ke sana kan gitu. Dia awalnya pakai kaos, ya, pakai celana jeans dan lain sebagainya, ditolak masuk. Ya. Akhirnya kemudian piyambakan itu ganti baju, pakai kemeja, celana bahan, sepatu, pakai jas. Diterima. Las Vegas. Nah, akhirnya dia masuk ke situ, lalu itu keliling. Dan iseng-iseng nanya petugas dan mereka. Tanya, siapakah orang yang pernah adu duit untuk judi terbesar.
atau yang terbanyak. Ternyata dari Indonesia, Pak. Dari Indonesia. Orang tombok otot itu. Otot. Ya soalnya kan duduk. Ini diantara salah satu kata yang saya hilang dalam tadi pagi gitu. Kalau mendapatkan satu kata yang sempat saya hilang dari pikiran saya, soalnya kita 7 tahun di Saudi ini kadang juga ada sebagian kosakata bahasa Jawa, terutama kosakata Nganjuk itu hilang. Nah, jenengan ngertos pinten niku sekali dia napa niku kudu niku 5 miliar 5 miliar dalam satu malam. Nah itulah para jamaah, kalau harta dipegang oleh orang rusak, ya rusak harta itu. Nah kalau dikasihkan saya jadi pondok itu Islamic Center gitu. Makanya harta akan rusak apabila yang memegang juga rusak. Antum bayangin 5 miliar satu malam, dan itu orangnya terkenal, punya televisi juga. Iya. Ya, makanya apa? Kalau diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan untuk Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah mengatakan ini termasuk kebodohan manusia. Kecerobohannya ketika ia berdoa keburukan untuk jiwa, anak-anak dan hartanya, pada saat ia marah ia segera berdoa demikian sebagaimana ia segera berbuat kebaikan. Masa anak kok didoakan keburukan? Tidak masuk akal. Kemudian pilar yang ketiga adalah memilih anak yang baik. Nah, monggo yang anak-anaknya yang jelek selama masih bisa dirubah kakak, monggo, atau diatem monggo. Masa anaknya itu seton, anak seton gitu. Ya toh, ada toh. Karena apa? Tertulis di Al-Quran. Seton itu juga tertulis di Al-Quran. Iblis itu juga tertulis di Al-Quran. Lah kok anaknya dijenengi kuwi? Nggak masuk akal. Anak itu dijenengi anak apa jeneng iblis? Ya tenan dadi iblis aja. Dirubah asma skenario coba nanti jelas tahu jawabannya. Nah ada sebagian anak-anak itu namanya anak binatang. Ada contoh ayam burung, gajah, ada dan lain sebagainya. Nah di Arab juga ada, ghanem juga ada, atau ghanam itu kambing. Asad itu apa? Singa. Fahad itu sebenarnya banyak maknanya. Ya, fahad jawas, begitu. Kilap, anjing. Iya, makanya ada kan Bani Kilab. Nah itu ternyata kenapa anak-anak mereka itu diberikan apa namanya? Dinamakan demikian supaya orang-orang takut. Karena kan biasanya ada sebagian orang itu takut terhadap hewan. Makanya anak-anaknya dikasihkan seperti itu. Tapi masuk asu. Gak masuk akal belas itu. Dan anak bejo, Pak Imen gitu lumayan. Nah sekarang anak-anak orang Jawa itu bejo, Pak Imen, Sarimen dan seterusnya itu sudah langka. Ya bejo itu kan doa, bejo itu adalah keberuntungan gitu. Ada lagi. Di antara perkara yang dapat membantu mendidik anak dengan pendidikan yang baik
adalah hendaknya orang tua memilih nama yang baik lagi bagus untuk anak-anaknya yang menambah mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti engkau menamainya dengan Abdullah, ya Abdurrahman, Muhammad, Saleh, dan semisalnya nama-nama baik yang dapat mengingatkannya dengan ikatan kebaikan dan ibadah serta hal yang terpuji. Iya. Jangan namai anak-anak dengan nama yang buruk. Iya. Asma bin Aryojo. Pada umumnya hal tersebut dapat memberikan pengaruh bagi diri sang anak sebagaimana disebutkan likulli rajulin min ismihi nasibun. Setiap orang punya peran dari namanya. Contoh seperti nama saya saja. Nama saya kan Amir Ibnu Amiruddin. Dulu saya itu bercita-cita jadi dokter. Jadi dokter. Enggak jadi. Alhamdulillah ya. Itu cita-cita saya. Kan beda dengan cita-cita orang tua. Sebagaimana hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabba asma'ikum ilallahi Abdullah wa Abdurrahman." Sesungguhnya nama kalian yang paling Allah cintai adalah Abdullah dan Abdurrahman. Makanya orang-orang Arab itu paling banyak namanya kayak gitu. Sama. Makanya kalau ingin menyebutkan nama anak kalau sama itu biasanya disebutkan bapaknya dan kakeknya. Abdullah bin Abdullah. Makanya kadang ada anak yang nama dia itu sama dengan nama bapaknya. Itu. Sepantasnya orang tua menjelaskan kepada anaknya arti dari namanya dan dari sisi mana nama ini dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, apabila namanya Abdullah, engkau katakan kepadanya engkau adalah hamba Allah yang telah menciptakan dan mengadakanmu, memberimu nikmat dengan nikmat yang sangat banyak yang mengharuskan engkau bersyukur dan patuh kepadanya. Dapat juga dengan perkataan lain semisalnya. Makanya inilah yang menjadi kelemahan kaum muslimin, menamakan anaknya itu dengan nama-nama orang kafir. Dulu saya punya teman sekelas itu namanya Septi, yang jadi Sari. Septi kan bagus tuh, mesti anaknya cantik. Ternyata tidak sesuai dengan realita. Tapi orang tuanya sudah berusaha memberikan nama tersebut. Nah, orang Jawa itu ada keyakinan apa? Kabotan jeneng. Kabotan jeneng. Wong desa jeneng Septi. Akhirnya napa? Mesti nasibnya elek terus. Kena musibah terus itu. Akhirnya apa? Digantos. Namanya diganti. Karena apa? Kabotan jeneng. Aneh-aneh. Padahal itu qadarullah masyaallah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian diganti namanya enggak pernah ada musibah kayak gitu. Itu qadarullah juga. Padahal nama itu adalah apa? Doa. Karena enggak mungkin orang tua itu mendoakan memberikan nama yang jelek kepada anak-anaknya, itu enggak mungkin. Mana orang tua yang menamakan anaknya dengan nama jelek? Enggak mungkin. Iya. Kemudian selanjutnya pilar yang keempat, berbuat adil. Nah, ini biasanya kalau salah satu anak itu tidak sama dengan anak yang lain. Justru disinilah akan akan membuktikan bagaimana keadilan orang tua terhadap anak-anaknya. Ada sebagian anak-anak itu kriterianya adalah antara anak satu dengan anak satu yang lain itu, yang satu jelek, yang satu good looking misalnya. Ya. Akhirnya apa? Jiwa psikologi anaknya didorongkan sekalian. Ada juga anaknya yang satu soleh, anak satunya tidak soleh misalnya. Ada satu anaknya di pesantren atau anak yang satunya tidak di pesantren, tapi sukses secara dunia. Ya. Nah, bagaimana seorang tua harus berbuat adil kepada mereka semua?
Sesungguhnya di antara pilar yang sangat agung dalam mendidik anak adalah berbuat adil dengan mereka, menjauhi sifat zalim, aniaya dan kesewenangan. Seorang ayah apabila ia tidak berbuat adil dengan anak-anaknya, ia akan mendapatkan permusuhan. Permusuhan. Orang tua menciptakan monster pada anaknya. Makanya banyak sekali anak-anak ketika dia besar itu kenapa dia bisa memburu? Karena disikapi buruk dengan orang tua. Orang tua selalu memarahi dia, menghina dia, mencaci dia, bahkan menghajar dia. Makanya ada kan di Amerika itu anak SMA membunuh 30 orang. Subhanallah. Ternyata diusut-usut flashbacknya apa? Karena dia selalu dihina, dihajar oleh orang tuanya. Akhirnya terciptalah perkataan orang tua menciptakan monster. Dan berbeda dengan anak yang selalu dikasih kasih sayang, itu akan berbeda sekali. Jika ia berusaha berbuat adil terhadap mereka, hal itu merupakan sebab terbesar yang menjadikan mereka berkasih sayang, saling mencintai dan berbakti kepadanya. Pertanyaannya, napa jenengan nggak pengen anak-anak kalian nanti waktu jenengan pun sepuh berbakti kepada kalian? Itu loh pertanyaan besar. Nah kalau jenengan bukan purun rusak saat ini anaknya, nah jenengan purun perbaiki mereka. Kenapa? Anak itu adalah kehidupan kedua kita yang sudah berlalu. Mereka adalah yang akan berbuat baik kepada kita, mengurusi kita dan sebagainya. Beberapa hari yang lalu saya melihat ningali berita di Malang, orang tua diletakkan di panti jompo, ditinggalkan oleh anaknya berpesan, "Nek mati aku ora usah dikabari, langsung kubur." Antum jenengan pengen ngeten? Demi Allah jawabannya pasti gak mau. Makanya pendidikan anak itu harus diberikan terbaik. Entah nantinya dia itu bisa baik atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting jenengan sampun memberikan pendidikan terbaik dan jenengan orang tua yang terbaik. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan hadis bahwa dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu bahwa ayahnya memberikan kepadanya sebidang tanah. Ibunya meminta kepada ayahnya agar hal tersebut diselesaikan oleh Rasulullah SAW. Tatkala ia datang kepada Rasulullah SAW, beliau berkata kepadanya, "A'taita sa'ira waladika mithla hadha?" Faqala la. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum." Apakah engkau memberi semua anakmu sama seperti ini sebidang tanah? Ia menjawab, tidak. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ya rahmatullah, bertakwalah engkau kepada Allah, berbuat adillah di antara anak-anakmu." Masyaallah muslimin, di antara berbuat adil kepada anak itu, sekiranya kalau orang tua itu punya harta warisan, maka dibagi secara hukum syar'i, warisan itu sudah dianggap adil. Tidak dianggap adil kalau semuanya sama. Misalkan bapaknya meninggalkan istri, satu anak laki-laki, 2 anak perempuan. Terus dibagi sama, itu tidak adil. Tidak adil. Yang penting mereka ridho. Bukan seperti itu. Kalau hukum waris itu adalah menurut apa yang telah Allah tentukan, itu adil. Kenapa anak laki-laki itu mendapatkan setengah dari 2 anak perempuan? Karena anak laki-laki ini akan mengurusi 2 anak itu. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu anak laki-laki itu diberi setengah
perbandingannya 2 anak perempuan. Itu ketentuan syariat. Ketentuan syariat. Kalau dihukumi sama, dikasih setengah-setengah, itu bukan adil namanya. Ya, itu merusak tatanan waris. Dalam riwayat yang lain, la asyhadu ala jawrin, aku tidak akan bersaksi di atas kezaliman. Nah, ini biasanya adalah kalau sudah disogok akan berkata lain. Makanya orang yang disogok dan menyogok itu di neraka. Di neraka. Tetapi sebagian para ulama itu mengecualikan bagi para penyogok. Contoh, nah kalau kan terjakarta niku libur niku Sabtu Ahad. Mulane kadang kula lali nak ten Nganjuk niki Sabtu masih masuk. anak sekolah dan sebagainya niku. Iya. Nah, waktu kerja di Jakarta niku dari Senin sampai Jumat. Yang lainnya Sabtu Ahad niku libur. Sementara untuk izin untuk memperbaiki STNK atau SIM dan lain sebagainya tidak diberikan waktu kecuali hari Sabtu dan Ahad. Mau nggak mau apa? Nyogok. Mau nggak mau nyogok. Nah, perkara seperti inilah yang diberikan oleh para ulama sebenarnya. Karena nggak mungkin di satu sisi lain kalau kita nggak punya SIM berdosa nggak sama pemerintah? Berdosa karena itu peraturan pemerintah. Nah, di satu sisi lain kita juga sulit untuk mendapatkan SIM niku. Pertama karena kerja. Karena nggak mungkin setelah zuhur itu mereka aktifnya itu nggak mungkin niku. Pokoknya setelah zuhur jam 1 mereka itu malas-malasan. Mulanya kadang kita kedatangan, kita mendatangi mereka. Sabu sholat zuhur itu nopo-nopo. Nyapa gak isu mau. Karena istirahat mereka dan lain sebagainya. Padahal mereka masih ada waktu jam 1 sampai jam 4. Itu. Akhirnya mendzalimi. Dan dari segi itu kadang kita nggak dapat izin. Kecuali kalau pada waktu libur. Sementara SIM kita sudah habis. Nah, keadaan yang seperti itu dibolehkan. Di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW berkata kepadanya, ayasuruka an yakunu ilaika fil birri sawa'an? Qala fala idza. Apakah membahagiakanmu jika sekiranya mereka sama baktinya kepadamu? Ia menjawab, tentu. Nabi bersabda, kalau begitu maka jangan kau lakukan. Jangan engkau berikan An-Nu'man sebidang tanah sedangkan anakmu yang lain tidak engkau berikan. Asas keadilan itu seperti itu sebenarnya. Nah, biasanya terjadi begini para jamaah sekalian. Punishment dan reward atau memberi hadiah dan memberi hukuman biasanya terjadi kepada anak-anak kalau dia itu anak yang berbakti mendapatkan hadiah. Kalau dia anak yang nakal biasanya mendapatkan hukuman. Nah, ini wajar sebenarnya wajar. Yang nggak wajar itu apa? Ada kasus, ada orang tua itu berbeda perlakuan terhadap anak. Yang satu anaknya cantik, yang satu anaknya ya mungkin kita katakan sawo busuk, bukan sawo mata. Akhirnya si ibu atau si orang tua ini berbeda muamalah. Yang cantik masya Allah selalu diagung-agungkan, di kemudian dibanggakan di depan orang lain, kemudian difasilitasi segala sesuatu. Nah, anak yang satunya sehingga terbilang kecemburuan, nggak terima anak itu. Padahal saya juga anaknya gitu. Nah, akhirnya anak ini didekati oleh jin. Dan jin ini dia merasa menjadi ibu bagi anak tersebut. Ya, akhirnya selama bertahun-tahun lamanya itu dia tidak membutuhkan ibu kandungnya. Iya.
Nah ternyata ya jelas salah ya jelas salah. Tapi di satu sisi lain keadaan dia itu tidak memungkinkan untuk mendekati ibu kandungnya, karena sudah dicap buruk oleh ibu kandungnya. Berbeda apa? Berbeda daripada dengan anaknya yang cantik dan seterusnya. Akhirnya apa? Sudah jauh. Akhirnya jadi itu marah dan lain sebagainya. Nah inilah yang salah. Jelek, buruk, cantik, cakep, tetap itu anakmu. Iya. Yang kedepannya tidak tahu di antara mereka itu siapa yang akan memberikan kebanggaan kepada kita, orang tuanya, atau malah berbuat baik kepada ketika kita sudah tua. Yang ternyata apa? Yang cantik ini ternyata jadi pramugari. Iya. Malah lebih buruk lagi tuh. Safar tanpa mahram itu. Nah anaknya ini selalu berbuat baik pada dia akhirnya. Bahkan ketika si ibu ini mati, anaknya yang dibangga-banggakan gak datang. Jenengan pura bae tentu saja tidak. Gitu. Makanya sebenarnya betul kata sebagian orang bahwasanya orang tua yang telah menjadikan anak itu monster. Ini merupakan peringatan dari berbuat sewenang-wenang dan kezaliman di antara anak, dan penjelasan akibat yang ditimbulkannya berupa durhaka dan tidak berbakti kepada orang tua, serta saling memutus tali silaturahim dan tidak saling sapa di antara mereka. Nah ini adalah pendidikan orang tua yang telah mendidiknya seperti itu. Jadilah dia itu anak yang durhaka. Kemudian pilar yang kelima, lemah lembut dan kasih sayang. Ya. Makanya orang tua harus sayang kepada anak-anaknya, walaupun anaknya nakal. Makanya setelah mengerti pendidikan itu, saya tidak pernah menyebut anak itu nakal, para jemaah sekalian. Ya. Kata nakal itu jauhkan sejauh-jauhnya dari telinga anak. Entah secara langsung maupun boten. Ya. Secara langsung mengatakan ente itu anak nakal gitu. Itu doa juga. Nah kalau beneran jadi anak nakal, sapa sing repot? Ya orang tua. Gak mungkin orang tua yang nakal. Atau secara tidak langsung, yaitu cerita kepada orang lain, sebenarnya anak saya itu nakal. Anaknya nakal kok dibangga-banggakan kepada orang lain. Niku salah para jamaah sekalian. Gitu. Maka didiklah dia itu dengan cinta dan kasih sayang. Ya. Toh nanti juga mereka akan berkasih sayang pada jenengan pada akhirnya. Nah kalau sekiranya sudah lewat, ya, waktu ini pun lewat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk pilar mendidik anak adalah murah hati dan berlemah lembut, bergaul dengan mereka penuh kasih sayang dan kebaikan. Nah ini cerita saya sendiri. Beberapa hari yang lalu saya melihat Pak SBY itu dengan Agus Harimurti itu ngobrol hangat sekali. Jarang-jarang anak laki-laki bisa ngobrol dengan bapaknya. Laras napa boten? Jarang-jarang anak laki-laki niku ngobrol kalian bapaknya, termasuk saya. Saya itu kan dulu kan anak nakal, saya itu. Jadi pas napa niku sausé sekolah sholat kelayaban ning sawah ning kene ning ternyata sing mungkin to berbelajar kelayaban dan sebagainya serakawan pokoknya napas maghrib mulai sehingga wajar orang tua itu marah kok anak gak pernah di rumah gitu loh. Sehingga hubungan saya dengan bapak itu tidak baik.
Makanya setelah saya ditinggal oleh bapak saya tahun 2009 rahimahullah ta'ala, saya kadang kangen dengan keadaan seperti itu aja. Jadi saya selalu kalau bermimpi dengan bapak atau mengingat itu selalu nangis karena kangen dengan bapak saya rahimahullah ta'ala. Nah, hal semacam ini sebenarnya harus dibangun oleh anak dan bapak, bisa ngumpul dengan hangat sambil minum kopi dan sebagainya. Jangan merokok ya. Aku nggak mensyariatkan merokok. Walaupun orang tua merokok ya, anaknya jangan merokok lagi. Nah, itu sangat gambaran yang sangat apik sekali perjalanan. Ditinggali ya saya banget tuh anak lanang, kok bisa dekat dengan bapak? Itu bagus sekali, saya sekali. Terutama apa? Menjelaskan apa namanya, memikirkan masa depan dia, anak lanang. Bergaul dengan mereka perlu kasih sayang dan kebaikan, waspada dan jauhilah sikap keras dan kejam dan antipati. Sesungguhnya dikatakan Nabi SAW, "Ar-rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana." Kelembutan tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidak pula kelembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan menjadikannya buruk. Hadis dari Muslim. Nah, kita bandingkan aja antara singa dengan anjing. Singa itu ditakuti dengan aumannya atau dengan diamnya. Diamnya aja menakutkan, apalagi ketika dia mengaum. Lah anjing menggonggong aja kita malah senang. Gitu. Kalau dia merontak kita juga malah merontak. Itulah perbedaannya para jamaah. Kasih sayang dan kelembutan ini wajib segera dimulai bersama anak-anak ketika mereka masih kecil dan muda. Makanya pendidikan agama juga dari kecil. Iya. Cara-cara sholat, berdoa, mendoakan kebaikan pada orang tua, berbuat baik kepada orang tua. Nanti kalau sudah besar tinggal nambahin dan mempraktekkan. Terus berjalan dan berlalu bersama mereka, karena hal tersebut menjadikan sebab kedekatan anak kepada orang tuanya dan kecintaan mereka kepada anak-anaknya. Adanya kedekatan dan kecintaan ini membuat orang tua mudah mengarahkan mereka kepada kebaikan dan gampang menasihatinya, terutama anak pertama. Kenapa demikian? Nah, anak pertama niku sampun dadi, insya Allah yang kedua mudah. Begitu pula mereka mudah menerima dan menyambut nasihat. Banyak sekali dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW menjelaskan pilar ini. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qabbala al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu wal Aqra' ibn Habis radhiyallahu anhu jalisun indahu faqala inna li 'asharatan min al-waladi ma qabbaltu minhu ahad. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من لم يرحم لا يرحم. Ini adalah asbabul wurud dari hadis bahwa Nabi SAW mencium Hasan bin Ali sementara Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu anhu duduk di samping beliau. Nah, ini bisa dipraktekkan, sering-sering mencium anak. Nah, Al-Aqra' berkata, aku memiliki 10 anak, aku tidak pernah mencium satu pun dari mereka. Subhanallah. Anak ide gak mencium. Tapi anaknya orang lain diciumin dulu. Bahaya kan? Gak bahaya kan? Berharap. Anaknya nggak pernah dicium gitu, anak orang lain diciumin dulu gitu, nggak balik lah gitu. Lalu Rasulullah SAW melihat kepadanya seraya berkata, barang siapa yang tidak menyayang, ia tidak disayang. Ini asbabul wurud. Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ingat para jamaah sekalian, Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha sampai wafat beliau tidak dikaruniai anak. Buatan dikaruniai anak. Jadi pun sedih. Tapi keimanannya harus setara dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan itu tidak mungkin. Ja'a A'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala tuqabbiruna as-sibyan fama nuqabbiruhum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw amliku laka an naz'a Allahu min qalbika rahmah. Seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata, kalian biasa mencium anak-anak, kami tidak pernah menciumnya. Masa tidak mencium? Lalu Nabi SAW bersabda, aku tidak punya kemampuan meletakkan sifat kasih sayang ke dalam hatimu jika Allah tidak mencabut sifat kasih sayang itu dari hatimu. Hadis riwayat Bukhari nomor 5958. Ya, artinya anak itu harus diberikan kasih sayang dan cinta. Ya, didiklah dengan cinta dan sunnah di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang nanti suatu saat kebalikannya dari niku napa? Anak-anak akan mencintai dan mengasihi sayang kita. Makanya setiap saya melihat anak-anak itu bisa berbakti kepada orang tua itu senang sekali lihatnya. Senang sekali. Ya. Kemudian pilar yang keenam, nasihat dan arahan. Di antara pilar mendidik anak yang sangat agung adalah senantiasa memberikan nasihat dan arahan. Apalagi memberikan nasihat pada persoalan-persoalan penting dan budi pekerti yang baik. Dimulai dari mengajarkan akidah, kewajiban-kewajiban Islam dan rukunnya serta perintah-perintah syariat. Jadikanlah anak yang jenengan sedaya niku anak akhirat. Bukan anak-anak dunia. Taunya dunia, toh akhiratnya nurul. Akhiratnya malah gak tahu. Gak ada faedahnya anak mengerti dunia, toh itu gak ada faedahnya. Nah, kalau anak mengerti tentang akhirat, tentu saja dunianya juga tahu. Begitu pula ketika memberikan peringatan dan pencegahan larangan, ia memulai dengan dosa-dosa besar dan seluruh larangan-larangan syariat. Perkara-perkara ini wajib mendapatkan porsi terbesar ketika memberikan nasihat dan arahan. Setelah itu ayah dan ibu baru berpindah kepada perkara-perkara lain di dunia yang membuat kondisi mereka menjadi baik, seperti makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Termasuk wasiat yang sangat berharga, bermanfaat dan tepat, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an tentang Luqmanul Hakim. Ketika ia menasihati anaknya di dalam surat Luqman, ia memulainya dengan perkara tauhid. Perkara tauhid. Kedua, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Setelah itu ia memperingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala meliputi semua makhluknya. Hal tersebut memberikan isyarat pentingnya merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala perbuatannya. Kemudian ia memotivasi anaknya agar mendirikan sholat yang merupakan amalan badan yang paling besar. Dia menutup wasiatnya dengan memperhatikan beberapa akhlak mulia dan urusan-urusan penting lainnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat surat Luqman ayat 13 sampai 19 ya. Itu dalilnya dan kemudian poin pentingnya sudah kita baca. Sungguh para nabi dan orang-orang saleh telah menempuh metode ini, sebagaimana wasiat yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub radhiyallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha istafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun."
Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Yaqub itu nama lainnya siapa? Israel atau Israel. Nah, sekarang kita bahas nama Israel itu ya. Menarik sekali. Para ulama tidak membolehkan, mengharamkan memanggil orang-orang Yahudi Zionis itu dengan Israel. Kenapa demikian? Karena Israel itu adalah nama Nabi yang mulia, yaitu Yaqub alaihi salatu wassalam. Nah, para perawi hadis, termasuk perawinya Imam Ahmad rahimahullah taala, di dalam kitab Ushul Sunnah itu ada namanya Israel. Dulu sebelum terjadinya semacam penjajahan orang-orang Yahudi itu di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala menolong mereka. Itu mereka membolehkan memberikan nama anak mereka itu dengan Israel, karena itu adalah nama lain daripada Nabi Yaqub. Nah, setelah adanya serangan tersebut kepada Palestina, akhirnya para ulama sepakat makruh, nggak sampai haram, sehingga nama Israel itu dimakruhkan karena setelah itu. Setelah adanya orang-orang yang Zionis Yahudi itu menjajah kaum muslimin, orang-orang Palestina. Makanya di rawi-rawinya para perawi sanad-sanad Imam Ahmad rahimahullah, atau mungkin bahkan Imam Bukhari, itu juga ada namanya Israel. Tidak masalah. Ya, karena itu sebelum adanya kejadian tersebut. Adakah kamu hadir ketika Yaqub kedatangan tanda-tanda maut, ketika ia berkata pada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishaq, Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Para jamaah sekalian, mungkin sekarang kita bisa tetap melafazkan la ilaha illallah. Nah, belum tentu nanti cucu-cucu kita mengatakan itu. Makanya disinilah pentingnya pendidikan agama sejak dini, yang nanti juga akan diteruskan kepada anak cucu dan seterusnya. Rabb semesta alam menyanjung Nabi Ismail alaihissalam karena ia memerintahkan keluarganya melaksanakan sholat dan membayar zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-sholati was-zakat." Dan ia menyuruh keluarganya untuk sholat dan menunaikan zakat. Nah, sholat terdahulu itu tidak sama dengan sholatnya kaum muslimin sekarang, tidak sama. Makanya zakat pun sebenarnya awalnya itu bukan syarat Islam. Artinya syariat yang langsung Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW hanya sholat saja. Zakat tidak. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala dan Nabi SAW itu menerangkan bahwasanya dan menetapkan itu menjadi rukun Islam. Nah, haji itu kan bukan rukun Islam awalnya. Sinten? Nabi Ibrahim. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar menjaga sholat-sholat fardu dan memerintahkan hal itu kepada keluarganya serta memotivasi mereka agar senantiasa melaksanakan itu sholat. Makanya syariat Islam pertama yang diajarkan kepada anak-anak itu adalah sholat. Karena meninggalkan sholat itu hukumannya besar, dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Sholat pun juga harus sabar. Makanya sabar itu ada 3.
Pertama, as-sabru fi ta'atillah, sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Jenengan sholat sabar, jenengan sedekah sabar, jenengan ngaji juga sabar. Yang kedua, as-sabru fi maksiatillah atau fi tarki maksiatillah. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Sabar bukan berarti sabar dalam maksiat, udah salah nih. Sabar dalam maksiat. Ya. Namanya meninggalkan maksiat itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah itu maksudnya. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, yaitu sabar dalam meniti takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Takdir Allah itu ada yang baik, ada yang buruk. Nah semuanya orang beriman kepada Allah niku nggih takdir napa niku berkeyakinan terhadap takdir baik dan buruk. Termasuk juga memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anak, yaitu orang tua menjauhkan mereka dari segala apa-apa yang dapat merusak akhlak dan agamanya, seperti mendengarkan nyanyian-nyanyian, saluran televisi yang berbahaya, alat-alat yang diharamkan. Begitu pula ia memberikan peringatan kepada anak-anaknya untuk tidak pergi ke tempat-tempat melalaikan yang diharamkan. Nah sekarang kita bahas nih Pak. Saat ini Pak, para jamaah sekalian, anak niku bebas memegang HP. Terus terang, kulo sebagai pendidik, pengajar, guru di pesantren, musuh terbesar kami niku cuman HP sekarang. Cuman apa? HP. Padahal HP itu adalah benda mati. Jenengan percatuh nama betul naiki benda mati. Gak enak nama niku SIM, kartu SIM, gak enak pulsane, gak ada internet, bisa hidup dari. Tapi dia pada dasarnya adalah apa? Benda mati. Tuh, kenapa benda mati kok bisa merusak benda hidup anak kita? Makanya kadang di antara kesalahan dalam mendidik niku adalah membebaskan anak memegang HP tanpa ada perjanjian dan tanpa ada yang namanya pantauan. Kan terutama anak-anak pesantren nih. Anak-anak pesantren selama 4 bulan, 5 bulan nggak pernah kenal yang namanya HP. Ketika pulang balas dendam. Kalau napa niku HP-nya niku nyilih saking bapak itu masih mending ada keterbatasan dan ada pantauan. Lihat anak kalau punya HP sendiri, sinten sing mantau? Kadang anak kalau pergi napa niku wangsul dari pesantren, pegang HP-nya, masuk kamar, kunci jebret. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala apa yang diperbuat anak tersebut. Orang tua nggak ngerti soalnya apa, pintunya dikunci. Nah disitulah awal kerusakan anak. Musuh besar itu cuma gadget sekarang itu, HP dan lain sebagainya. Itu musuh besar. Jangan percontoh ya, anak-anak SD niku saat ini pun sudah tahu yang namanya seks. Sudah tahu. Gitu. Makanya jangan kira anak jenengan itu lebih bodoh masalah HP dengan jenengan. Mereka lebih pinter. Ya. Cuman mereka itu napa nih? Dalam merahasiakan semuanya itu begitu hebat. Begitu hebat. Karena apa? Menyangkut aibnya dia. Bahkan kita pun sendiri punya rahasia di HP tersebut punya rahasia di HP kita. Gak apa betul? Gak apa betul? Kecuali saya ganti HP. Loh anak itu bisa hancur gara-gara HP para jamaah sekalian. Kalau nggak dipantau. Makanya ada dua keadaan anak niku. Pertama HP tuku dewe. Kedua dari orang apa niku disili orang tua. Kalau disili orang tua masih terbatas, masih bisa dibantu. Kalau beli sendiri,
Makanya anak-anak SD aja kalau jenengan tinggalin wis padha megang HP jenengan kalah kadang. Gitu. Kita aja yang orang tuanya kalah megang HP dan mereka lebih cekatan tangan mereka itu. Kalau sekiranya jari tangan itu ada 50 semuanya bekerja. Nah, kita cuma ngomong aja loh, kok cepet banget ya. Gitu. Nah disitulah para jamaah ada kerusakan yang tidak terdeteksi terpantau oleh orang tua gara-gara HP itu. Melihat sesuatu yang diharamkan. Ya, kemudian pergaulan yang tidak baik, akhirnya ujung-ujung orang tuanya kaget anaknya sudah hamil, bahkan sudah babaran. Subhanallah. Iya. Makanya hati-hati masalah HP. Kemudian yang kedua, ketika anak itu minjem kepada kita itu, adakan sebuah perjanjian. Jangan lebih dari setengah jam. Iya. Pak, nyileh HP ini 15 menit cukup dalam satu hari. Nah 15 menit niku jenengan nggih kedah jupuk langsung ambil. Nanti kalau seandainya terlambat bakal 1 menit pun ini anak akan ngiteni, oh paling bapak gak konsisten, boten konsisten, jarine 15 menit tiba dijupuk selama menit. Nah ini akan menjadi bahan rusaknya anak juga. Termasuk ke masjid juga. Masa anak dibawa HP di masjid? Ya jangan tuh. Gitu. Makanya para jamaah sekalian, HP sekarang itu musuh terbesar kita para jamaah sekalian. Apa-apa yang tidak kita lihat itu dilihat oleh mereka. Kita terlalu monoton dengan HP dan seterusnya.